Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Magdalena Imun dengan NIM 2003030019, kelas A semester 1 prodi Sosiologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil review buku ke-15 pengantar Sosiologi. Langsung saja, tema pertama adalah historisitas individu. Nah, di sini berpendapat bahwa kita harus mengembalikan individu sebagai kekuatan penting dalam sejarah. Yang pasti, struktur sosial dapat dan terkadang memang memberi individu tertentu kekuatan luar biasa untuk membentuk masa depan. Tetapi pertanyaan penjelasan penting dalam kasus-kasus seperti itu bukanlah kualitas atau tindakan individu itu semenarik apapun ini. Sebaliknya, itu adalah kondisi di mana struktur sosial seperti ini muncul dan menjadi stabil. Nah, pernyataannya sebenarnya adalah misalnya bukanlah mengapa Elizabeth Tudor memilih untuk tidak menikah, tetapi bagaimana sampai pada struktur sosial di mana penolakan untuk menikah dapat memiliki konsekuensi politik yang bertahan lama. Nah, dalam pengertian ini, sejarah orang hebat hanyalah cenderung kecil dari sejarah struktur sosial yang secara umum yang didefinisi secara empiris. Kemudian tema yang kedua adalah sifat manusia dalam berpikir prosesual. Nah, konsep sifat manusia ini memang konsisten, penting dari beberapa pendekatan alternatif untuk prosesual yang kesemuanya mengambil kesinambungan individu dari waktu ke waktu menjadi problematik. Nah, oleh karena itu, untuk pandangan prosesual yang dimulai dengan masalah kesinambungan itu, langkah pertama yang penting adalah membahas konsep kodrat manusia, menaikkan jenis konsep kodrat manusia yang mungkin dalam asumsi prosesual. Kemudian tema yang ketiga adalah ekologi terkait. Secara khusus, secara operal, peringatan dan substantif memberikan dasar bagi tautan yang digunakan oleh aktivitas yang sedang berlangsung untuk menciptakan garis keturunan yang akan kita identifikasi sebagai seseorang atau kelompok. Tetapi di sisi lain, karena semuanya berubah, semuanya bergantung. Saat ini adalah semua yang ada dan semua efek masa lalu harus bekerja melalui pengkodean yang dikombinasi dengan aksi momen-momen telah mempertahankan efek tersebut di seluruh suksesi hadiah kontingen hingga yang sekarang di masa kini yang sinkronis itu. Nah, aspek-aspek masa lalu yang dikodekan itu pasti memiliki efeknya, tidak dengan cara apapun secara otomatis, tapi dengan risiko revisi dan pengalihan yang sama yang menghadapi semua aspek masa kini. Kemudian tema yang keempat adalah sosiologi liris. Nah, dalam dua fenomena garis keturunan di satu sisi dan ekologi di sisi lain, kita telah melihat dua aspek temporalitas. Nah, dalam garis keturunan kita melihat waktu, diakrisis dan narasi, karir dan kemunculan. Nah, dalam ekologi kita melihat waktu sinkronis dari penentuan bersama, waktu tindakan, waktu kenyataan dan pengalaman. Nah, di sini kita akan memperluas analisis prosesualisme dengan menyelidiki secara mendalam sifat ganda temporalitas ini dengan fokus pada sinkronis. Sisi naratif dinkronis dari temporalitas telah dianalisis dengan baik di tempat lain. Saya sendiri telah menerbitkan diskusi ekstensi tentang dalam Timmy Malters. Dan sebaliknya, kesempatan saat ini di mana semua tingkat kerjasama terjadi dipahami dengan cara yang lebih terbatas. Yang pasti, analisis jaringan teori
ekstabilitas dan mikrorealisme, regresi Cross-Esmore, dan pendekatan serupa semuanya memiliki hubungan sosial dalam bentuk kekinian abadi. Kemudian tema yang kelima adalah masalah kelebihan. Demonstrasi bahwa kelebihan adalah masalah independen yang tunduk pada bentuk penyelidikan independen yang mengarah ke analisis teoritis tentang jenis-jenis kelebihan atau terlalu banyak versus terlalu banyak dan tingkat kelebihan individu dan sosial. Nah, dalam bab ini kita akan membahas 5 kemungkinan mekanisme kelebihan. Yang pertama, kelebihan beban, pembiasaan, terus ini kontekstual nilai, gangguan kelompok, dan sosialisasi berlebihan. Nah, banyak diantaranya yang terbukti menjadi motivasi alternatif dari struktur sosial seperti pasar dan hierarki yang biasanya dilihat sebagai cara untuk menangani masalah kelangkaan. Nah, ini hanyalah kenyamanan untuk eksposisi. Nah, masalah kelebihan sebagian besar sama untuk identitas individu dan sosial dan mekanisme sosial secara khusus terkait dengan tipe sosial tertentu dari pembuatan garis keturunan. Nah, banyak masalah besar di zaman kita adalah masalah yang berlebihan, polusi besar normatif. Kita sebagian besar berfokus pada kelangkaan. Nah, batasan anggaran pengorbanan perbaikan, ini adalah konsep kelangkaan. Di hadapan dengan kelebihan, kita tetap menjadikan kelangkaan sebagai pusat perhatian kita. Kemudian tema yang keenam adalah hasil ide. Para ekonomi tampaknya sering menulis tentang hal-hal tanpa akhir. Neraca pembayaran, pengangguran, arus sekuritas. Nah, ini adalah hal-hal berfluktuasi tanpa henti. Tidak ada hasil akhir. Sebaliknya, ada tingkat equilibrium yang longgar, mungkin tren atau stabil dalam jangka panjang, dan berbagai gangguan terkadang cukup besar di sekitar dalam jangka waktu pendek. Banyak dari sosiologi adalah tentang tujuan daripada menengah seharusnya tidak mengejutkan kita, karena begitu banyak sosiologi adalah tentang individu, status sosial, pendapatan, kekayaan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya, semua hal yang dimiliki kita sendiri. Kemudian ada tema yang ke-8 adalah tatanan dan proses sosial. Maurice Genevieve berusaha memperbarui pada tahun 1970-an, tetapi seperti para pendahulunya dia tidak mengkaitkannya dengan teori sosial atau politik umum. Selain dia dan orang Chicago sebelum menggunakan frase konteks sosial untuk menunjuk proses sebagai pemilihan umum di satu sisi dan spesifik aturan geng tertentu di sisi lain. Nah, istilah itu tidak terlalu spesifik. Selain itu, setelah tahun 1960-an, frasa kontrol sosial memperoleh konotasi merendahkan, terutama digunakan untuk membeli apa yang dianggap sebagai mode dominasi penyimpangan yang tidak dapat dibenarkan oleh lembaga negara, dan lebih luas lagi untuk menunjukkan dominasi individu bawahan oleh elit. Jadi penggunaan non-perceptive sebelumnya tidak bisa bertahan. Kemudian tema yang ke-8 adalah ketimpangan sebagai proses. Ini dimulai dari konsep ketimpangan yang sudah dikenal dan banyak digunakan, tetapi kontradiksi dan inkonsistensi tentang konsep itu segera muncul. Refleksi tentang masalah pengukuran mulai menyelesaikan beberapa di antaranya, tetapi meningkatkan masalah lain yang lebih buruk pada tempatnya. Nah, tanpa menopang ontologi simplistik dari ultranasional dan resolusi berbahagia dan boleh yang diperbolehkannya dari kontradiksi antara kesejahteraan individu dan sosial. Nah, kita tampaknya terkutuk untuk pencarian terus-menerus. Seperti beberapa bab sebelumnya, bab yang salah satu dimulai dengan pertanyaan yang tampaknya tidak diproses,
yang membawa kita hampir secara tepat ke tema-tema sentral dalam buku ini. Oke, mungkin ini saja hasil penjelasan review buku ke-15 pengantar sosiologi. Sekian dan terima kasih.